Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Nasution dengan NIM 2014040031 dari kelas Tadris Matematika B. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari Matematika Diskrit. Silahkan disimak videonya. Sebelum itu, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Pokok pembahasan kita ada 12, yaitu yang pertama, relasi rekursif. Yang kedua, konsep dasar poset. Yang ketiga, lattice. Yang keempat, aljabar boolean. Yang kelima, gerbang logika. Yang keenam, konsep dasar graf. Yang ketujuh, derajat titik. Yang kedelapan, penyajian dengan matriks. Yang kesembilan, lintasan terpendek. Yang kesepuluh, algoritma Dijkstra. Yang ke-11, pohon. Yang ke-12 adalah pohon merentang. Masuk kita ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu relasi rekursif. Pembahasan relasi rekursif dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tentang pengertian relasi rekursif. Yang kedua, jenis-jenis relasi rekursif. Yang ketiga, penyelesaian dengan metode akar karakteristik. Yang keempat, contoh relasi rekursif. Dan yang terakhir adalah latihan. Pengertian relasi rekursif. Hubungan yang terbentuk dari banyak cara menaiki n anak tangga atau AN dengan banyak cara menaiki N1 dan N2 anak tangga disebut hubungan rekursif. Secara lengkap, ekspresi disebut dengan relasi rekursif. Suatu relasi rekursif terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif untuk ekspresi bintang, di mana A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2 disebut dengan kondisi awal dari relasi rekursif. Sedangkan AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2, di mana N lebih besar sama 3 disebut bagian rekursif dari relasi rekursif. Jadi, relasi rekursif sering juga disebut sebagai relasi berulang. Relasi ini mendefinisikan sebuah barisan dengan memberikan nilai ke N yang dikaitkan dengan suku-suku sebelumnya. Jenis-jenis relasi rekursif dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Suatu relasi rekursif linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 dan seterusnya sehingga CK AN dikurang K, dengan C1, C2, dan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Penyelesaian dengan metode akar karakteristik, misalnya AN sama dengan X pangkat N pada persamaan bintang, sehingga diperoleh XN ditambah C1 XN X pangkat N dikurang 1 ditambah C2 X pangkat N dikurang 2 hingga seterusnya. Di mana kasus pertama persamaan karakteristik mempunyai K akar berbeda, maka AN sama dengan X1 pangkat N, di mana 1 kecil sama dari 1 dan kecil sama dari K. Sedangkan kasus yang kedua, persamaan karakteristik mempunyai akar rangkap. Contoh relasi rekursif yaitu kelinci dan bilangan Fibonacci. Permasalahan ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Leonardo Pisano yang juga dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13 dengan bukunya Liber Abaci.
Misalkan, sepasang kelinci muda beda kelamin diletakkan dalam sebuah pulau. Sepasang kelinci tersebut tidak berkembang biak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap bulan masing-masing kelinci melahirkan sepasang kelinci. Temukan relasi rekurensi untuk menyatakan banyaknya pasangan kelinci dalam pulau tersebut. NN bulan dengan mengasumsikan bahwa tidak ada kelinci yang pernah mati. Jawabannya dapat kita lihat pada kalimat berikut ini. Untuk melatih keterampilan kita, kerjakan latihan berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang kedua adalah poset. Konsep dasar poset terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pengertian konsep dasar poset, istilah-istilah dalam poset, diagram khas, contoh, serta latihan. Yang pertama adalah konsep dasar poset. Sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Misalkan, R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini, yaitu refleksi, antisimetrik, dan transitif. Istilah-istilah dalam poset yaitu yang pertama, jika A anggota dari A, disebut elemen minimal dari A jika tidak ada X anggota A sedemikian sehingga X lebih kecil sama dari A. Dan B, A elemen dari A disebut elemen maksimal dari A jika tidak ada X elemen A sedemikian sehingga A kecil sama dari X. Begitu juga seterusnya. Diagram Hess, representasi grafik atau suatu relasi pengurutan parsial yang semua tanda panahnya mengarah ke atas juga dikenal dengan diagram Hess sebagai relasi tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada soal berikut ini. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 dalam urut dengan relasi di mana X membagi Y. Maka carilah diagram posetnya. Diagram yang dapat kita berikan pada A adalah sebagai berikut yang membentuk bagian menjadi love. Untuk melatih kemampuan kita, dapat mengerjakan latihan poset berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang ketiga adalah lattice. Lattice terbagi menjadi 4, yaitu pengertian lattice itu sendiri, macam-macam lattice, contohnya, serta latihan yang akan diberikan. Pengertian lattice. Sebuah lattice atau kisi L adalah sebuah poset di mana in atau A, B dan sub A, B ada untuk sebarang A, B elemen L. Dalam konteks lattice, infimum disebut mid dan supremum disebut join. Pendefinisian lattice secara aksioma diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi. Maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C elemen L ketiga aksioma berikut terpenuhi. Jika komutatif, asosiatif, dan absorbsif. Macam-macam lattice, yaitu yang pertama adalah L adalah lattice terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Yang kedua adalah L disebut lattice distributif jika untuk semua A, B, C anggota L berlaku dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga adalah L disebut lattice komplement
jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Dan yang terakhir adalah L disebut lattice komplet jika semua subset dari L memiliki supremum dari infimum. Contoh lattice dapat kita lihat pada kalimat berikut ini, yaitu tentukanlah apakah diagram koset yang disajikan dalam bentuk diagram hash di bawah ini merupakan lattice. Jawabannya A merupakan lattice karena memiliki supremum dan infimum. Yang B bukan lattice sebab supremum dari A dan B tidak ada. Yang C bukan lattice sebab supremum dari C dan D tidak ada atau B kecil sama A. Dan yang terakhir adalah lattice karena setiap titik memiliki supremum dan infimum. Latihan lattice dapat kita lihat pada 3 soal berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang keempat, yaitu aljabar boolean. Terbagi menjadi pengertian, ekspresi, prinsip dualitas, dua nilai, mengevaluasi, serta hukum, dan dilengkapi dengan contoh serta latihan. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau aljabar algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan pada seseorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Namun, boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Aljabar boolean dua nilai. Yang pertama adalah merupakan aljabar boolean yang penerapannya beragam, sehingga aljabar boolean yang sering digunakan. Yang kedua adalah aljabar boolean dua nilai. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan suatu sama lain dengan operasi tambah dan koma atas. Mengevaluasi ekspresi boolean. Contohnya A aksen dikali B ditambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi yaitu 0 aksen dikali 1 ditambah 0 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen atau dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah, kali, dan aksen. Pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti kali dengan tambah, tambah dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0, atau S disebut sebagai dual dari S. Hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama adalah hukum identitas, yang kedua hukum idempoten, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum dominasi, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan, yang ketujuh hukum komutatif, yang kedelapan hukum asosiatif, yang kesembilan hukum distributif, yang kesepuluh hukum De Morgan, dan yang terakhir adalah hukum 0/1. Penjelasannya dapat dilihat
lihat pada bagian I dan bagian I2. Fungsi Boolean. Fungsi Boolean disebut juga dengan fungsi biner, adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi Boolean. Dituliskan sebagai fungsi B pangkat N ke B. Dalam hal ini, B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di daerah asal B. Setiap ekspresi Boolean merupakan fungsi Boolean. Misalkan sebuah fungsi Boolean adalah f x y z sama dengan x y z ditambah x aksen y ditambah y aksen z. Fungsi yang kedua adalah fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda sama dengan 3 dikali x y z ke himpunan 0,1. Contohnya yaitu selesaikan pernyataan berikut. Untuk melatih kemampuan kita, dapat mengerjakan soal latihan berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang kelima, yaitu gerbang logika. Gerbang logika terbagi menjadi 5, yaitu pengertian, gerbang logika, gerbang dasar, gerbang turunan, contoh, serta latihan. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran. Gerbang dinyatakan dengan dua keadaan bila yang pertama tegangan tinggi, logika tinggi atau high logic. Yang kedua adalah tegangan rendah, logika rendah atau low logic. Rangkaian digital dirancang dengan menggunakan aljabar Boolean penemuan George Boole. Gerbang dasar dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Gerbang turunan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Sedangkan contohnya yaitu gambarkan untai gerbang dan saklar untuk gerbang OR dan N yang dinyatakan dengan persamaan G sama dengan A ditambah B dikali C. Jawabannya, persamaan tersebut mengharuskan memasukkan A dan B di OR-kan, hasilnya kemudian di N-kan dengan C. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk melatih kemampuan kita, kerjakan latihan berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep dasar graf yang terbagi menjadi 6, yaitu pengertian, jenis-jenis, terminologi, pewarnaan, contoh, serta latihan. Pengertian konsep dasar graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan ditulis dengan notasi, yang dalam hal ini F adalah himpunan kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul F dinyatakan dengan pasangan UF atau dinyatakan dengan lambang E1, E2, dan seterusnya. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul F, maka E dapat dituliskan sebagai E sama dengan F, F. Jenis-jenis graf. Sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi atas dua jenis, yaitu yang pertama graf tak berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini.
Jenis yang kedua adalah graf berarah. Graf berarah yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Terminologi graf. Dalam teori graf, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yang berkaitan dengan graf. Selanjutnya, akan dibahas beberapa terminologi dalam graf yang sering dipakai. Yang pertama adalah bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Yang kedua adalah bersisian. Suatu sisi dikatakan bersisian dengan suatu simpul apabila sisi tersebut berhubungan dengan simpul tersebut secara langsung. Yang ketiga adalah simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang terhubung dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Dan yang keempat adalah graf kosong. Graf kosong merupakan graf yang tidak memiliki sisi, namun masih memiliki himpunan titik yang berjumlah lebih dari atau sama dengan 1. Dituliskan sebagai n. N adalah jumlah simpul. Yang kelima adalah derajat. Dalam graf tidak berarah, derajat suatu simpul merupakan jumlah sisi yang bersisian secara langsung dengan simpul tersebut. Sedangkan dalam graf berarah, derajat terbagi menjadi 2, yaitu derajat masuk dan derajat keluar. Yang keenam adalah lintasan. Lintasan merupakan rangkaian simpul dan sisi yang dilalui dari suatu simpul awal atau F0 ke simpul tujuan atau Fn. Penulisannya ditulis berselang-seling antara simpul dan sisi dengan bentuk E1, F1, V1, E2, V2, Vn dikurang 1, En, dan Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, hingga seterusnya adalah sisi-sisi dari graf G. Yang ketujuh adalah sirkuit. Sirkuit atau siklus adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Yang delapan adalah terhubung. Dalam graf tak berarah, graf dikatakan terhubung jika pada setiap simpulnya terdapat sisi yang menghubungkannya, dan untuk setiap sisi tersebut terdapat sisi yang dapat mencapainya. Dalam graf berarah, graf dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya juga terhubung. Yang kesembilan adalah upagraf. Yang ke-10 upagraf merentang. Yang ke-11 cutset. Dan yang ke-12 adalah graf berbobot. Pewarnaan graf. Pewarnaan sisi. Perwarnaan sisi dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada sisi yang bertetangga, sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga dengan warna yang sama. Yang kedua adalah pewarnaan wilayah. Perwarnaan bidang dilakukan dengan memberikan warna yang berbeda pada bidang yang bersebelahan, sehingga tidak ada dua wilayah yang bertetangga dengan warna yang sama. Yang ketiga adalah pewarnaan simpul, yaitu pemberian warna pada simpul-simpul di dalam graf, sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Hal itu dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Contohnya, diberikan graf dengan himpunan wilayah R sama dengan R1, R2, sampai R6. Khusus pada pewarnaan wilayah, peta atau wilayah yang diwarnai atau diselesaikan masalahnya harus berbentuk menjadi graf planar terlebih dahulu.
Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisinya yang saling berpotongan. Untuk memperlancar pembahasan dapat dilihat pada latihan berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu derajat. Pengertian derajat titik, macam-macam derajat titik, serta derajat titik graf terarah dan tidak terarah, disertai dengan contoh serta latihan. Pengertian derajat titik. Derajat suatu titik V dalam graf G dilambangkan dengan dV, menyatakan banyaknya sisi yang bersisian dengan titik V. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan derajat adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk loop, derajat titik ujungnya adalah 2, sedangkan titik terisolasi adalah 0. Barisan derajat dari suatu graf terdiri dari derajat titik pada graf yang disusun dalam urutan menaik dengan pengulangan yang diberlakukan. Derajat graf adalah jumlah derajat semua titik dalam graf. Macam-macam derajat titik, yaitu yang pertama adalah derajat minimum, derajat maksimum, barisan derajat, derajat titik beraturan, serta gelung. Derajat titik graf terarah dan tidak terarah. Derajat pada graf berarah. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan d in V atau derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out atau derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Derajat pada graf tak berarah. Menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Untuk memperdalam pemahaman kita, dapat mengerjakan latihan yang berikut ini. Penyajian dengan matriks, yaitu matriks adjasensi, matriks insidensi, contoh serta latihannya. Matriks adjasensi. Matriks ini dari graf G, yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A, berukuran n kali n yang bersifat adjektif, sama dengan 1 bila ada ruas VI dan VJ, 0 bila dalam hal lain. Matriks insidensi. Matriks insidensi dari graf G yaitu matriks yang berhubungan vertex dengan edge tanpa self loop. Didefinisikan sebagai matriks M berukuran n kali M sebagai berikut. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dalam pemahaman kita, dapat mengerjakan latihan-latihan yang telah diberikan. Masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu lintasan terpendek. Pengertian lintasan terpendek yaitu persoalan lintasan terpendek yang menemukan lintasan terpendek antara dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau shortest path adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antara kota, waktu, pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Contoh-contoh terapan pencarian lintasan terpendek yaitu misalkan simpul pada graf
dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Contoh lainnya dapat kita lihat pada kalimat di bawahnya. Macam-macam lintasan terpendek, yaitu lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan yang terakhir adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dari graf di samping, tentukan lintasan terpendek dari titik 1 ke titik 4. Tahap pertama adalah tahap inisialisasi, yaitu dengan melabeli titik awal atau titik asal, yaitu titik 1 dengan 0 dan titik-titik lainnya dengan tidak terdefinisi. Tahap kedua yaitu tahap proses iterasi untuk masing-masing sisi. Latihannya dapat kita lihat pada berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya adalah algoritma Dijkstra. Pengertian algoritma Dijkstra yaitu algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar Webbe pada tahun 1959. Lintasan terpendek untuk suatu titik tertentu dengan titik lainnya diperoleh dari pohon pembangun yang memiliki nilai minimum. Strategi yang digunakan pada algoritma Dijkstra yaitu dengan membentuk suatu pohon Dijkstra yang diawali pada titik V0 dengan menambahkan sisi terkait dan terdekat dengan titik V0. Fungsi Dijkstra didefinisikan sebagai berikut. Misalkan X adalah himpunan sisi terkait yang telah ditambahkan. Perhitungan jarak. Misalkan WE menyatakan bobot dari sisi E pada graf berbobot dan WQ menyatakan bobot dari sisi Q pada pohon yang terbentuk dan V0 adalah titik awal yang dipilih untuk penentuan pohon Dijkstra. Definisi 3.2 misalkan E sebagai sisi terakhir yang ditambahkan pada pohon Dijkstra yang terbentuk dari V merupakan titik pangkal pada sisi pohon E. Contohnya dapat kita lihat pada gambar dan tabel berikut ini. Untuk menambah pemahaman kita dapat mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Masuk kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu pohon. Pohon adalah graf tak berarah, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu pohon, pohon, bukan pohon, dan bukan pohon. Pengertian hutan. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak berhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini di mana hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Sifat-sifat pohon. Yang pertama, G adalah pohon. Setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi dan seterusnya. Contohnya yaitu tentukan yang manakah pohon dan bisakah menjadi hutan, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar pertama adalah pohon. Gambar kedua juga merupakan pohon. Gambar ketiga tidak pohon dan gambar keempat bukan merupakan pohon.
menambah pengalaman dan pemahaman, dapat mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang, di mana graf terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Aplikasi pohon merentang yaitu yang pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutian atau routing pesan pada jaringan komputer, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Contohnya yaitu, carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di samping. Penyelesaiannya, di dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik V1, V2, V5, V4, dan V1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G. Pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk memahami dan menambah pemahaman, dapat mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.